warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandawa 5 dari kelas SPS 7. Saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik ekonomi Islam. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik ekonomi Islam. Latar belakang, sebagian umat Islam menganggap sekularisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dianggap menyesatkan karena agama tidak dapat mencampuri urusan duniawi. Dalam Islam, sekularisme tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam. Karena menurut pandangan Islam, apabila sebuah urusan dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, maka urusan itu akan bertabrakan dengan nilai-nilai yang terdapat pada urusan yang lain. 1. Karakteristik ekonomi Islam. 1. Menggunakan sistem bagi hasil. 2. Menggabungkan antara nilai spiritual dan material. 3. Memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. 4. Mengakui kepemilikan multijenis. 5. Terikat akidah, syariah, serta moral. 6. Menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. 7. Memberikan ruang pada pemerintah dan negara. 8. Melarang praktik riba. 2. Masalah pokok ekonomi Islam. Permasalahan ekonomi dalam konsep Islam dan konvensional. Inti dari masalah ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Para ahli ekonomi konvensional menyebutnya sebagai masalah kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor yang tersedia dalam masyarakat. 3. Tujuan ekonomi Islam. 1. Dilakukan agar manusia tidak melanggar. 2. Mewujudkan perekonomian yang baik tanpa mengesampingkan norma-norma Islam. 3. Diharapkan dapat membuat seseorang tetap berpegang teguh dengan syariat Islam meskipun sudah dihadapkan dengan hal yang berkaitan dengan uang. 4. Menciptakan keadilan antar umat manusia. 5. Memberikan kesejahteraan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. 6. Menumbuhkan rasa persaudaraan antar umat karena tidak ada merugikan pihak lain. 4. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Nilai dasar kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan paham liberalisme kapitalisme. Nilai dasar keadilan. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Plato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi dilihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan, keberanian, dan keterpeliharaan. Nilai dasar keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Nilai dasar kebebasan. Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual karena segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh negara secara sentralistis. 5. Prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah, dan juga kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Secara umum dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yakni mudharabah, musyawarah, muzara'ah, musaqah. Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 nilai universal, yaitu tauhid, keimanan, adl, keadilan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintahan, dan ma'ad, hasil. Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 nilai universal, yaitu tauhid, adl, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. 6. Kebijakan dasar ekonomi Islam. Islam mengakui fitrah manusia untuk mencintai harta dan memilikinya. Harta yang ada di tangan manusia hanyalah titipan dan amanat yang harus ditunaikan sesuai apa yang diinginkan sang pemiliknya. Konsep harta dalam Islam sangat komprehensif, di mana Islam tidak hanya mengatur bagaimana harta itu dapat diperoleh dengan cara yang halal, bagaimana harta dapat berfungsi mensejahterakan umat, yaitu dengan menggerakkan para pemilik untuk mendistribusikan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Justru itu Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Ketiga macam kepemilikan tersebut diberi batasan wewenang sesuai dengan fungsinya masing-masing yang pada intinya agar terjaga keseimbangan untuk menuju kesejahteraan baik individu, masyarakat, dan negara. 7. Konsep kepemilikan Islam. Kepemilikan Islam syariat
Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum, dan manusia memiliki kecenderungan dasar fitrah untuk memiliki sesuatu harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Kapitalisme itu harta dikuasai penuh oleh manusia. Sosialisme itu dikuasai oleh negara, sedangkan Islam segala harta apapun bentuknya adalah pemberian Allah yang penggunaannya diatur menurut aturan-aturan Allah. Kepemilikan dalam Islam ada 4 macam, yaitu 1. Kepenguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan, 2. Akad, 3. Pengantian, 4. Turunan dari sesuatu yang dimiliki.